Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Eh, kita lanjut untuk terjemah Sahih Bukhari. Masih babnya masih kitabnya kitab kusuk. Sekarang bab Bismillahirrahmanirrahim. Bab man yang ahaba menyukai dia. Al-Ataqota memerdekakan budak fi di dalam kusufi gerhana asamsi matahari. Hadasa telah menceritakan kepada kami Robi ibnu Yahya. Kola berbicara dia. Hadasa telah menceritakan kepada kami Zaidah Andari Hisam Andari Fatimah Fatimah. Andari Asma Kolat berbicara dia la demi kot sungguh amarom telah menyuruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan al-ataqoti memerdekakan budak pada kusufi waktu gerhana asamsi matahari. Jadi ini babnya ini bab memerdekakan budak. Kalau kita lihat ya di hadis-hadis sebelumnya, ada beberapa hal yang disuruh oleh Nabi itu dilakukan ketika terjadi gerhana. Dan kita tahu bahwa itu merupakan cara Allah untuk mengingatkan manusia. Jadi gerhana atau apapun ya peristiwa-peristiwa banjir atau apa, itu tujuannya mengingatkan manusia untuk mengingat Allah. Mengingatkan itu bukan hanya sekedar dengan ingat, tapi disuruh juga beramal. Kan kalau orang ingat Allah kan berarti kan dia harus juga ingat dosanya. Nah, salah satu cara untuk menghapuskan dosa itu kan itba'u sayyi'atu bil hasanati tamhuha katanya. Hapuslah kejahatan itu dengan ikutilah kejahatan atau perbuatan jahat kita itu dengan perbuatan baik. Itu insya Allah akan menghapus perbuatan atau dosa kita. Kemudian ada disuruh bersedekah. Kali ini Allah itu menyuruh untuk memerdekakan budak. Jadi memerdekakan budak itu banyak hadis-hadis tentang keutamaan memerdekakan budak. Jadi di dalam Islam itu kan sering dipermasalahkan apakah kenapa sih kok Islam itu menyuruh seakan-akan menyuruh dilakukan perbudakan. Ingat bahwa Islam itu turun ketika terjadi perbudakan. Zaman di mana terjadi perbudakan. Dan itu nggak bisa dihilangkan sekaligus. Karena kalau itu dihilangkan sekaligus, itu sumber ekonominya orang-orang pada waktu itu. Jadi memang samalah seperti riba. Riba itu diharamkan itu ketika Islam itu sudah sempurna. Itu termasuk ayat riba, itu ayat-ayat terakhir yang diturunkan. Kenapa? Ya sebenarnya orang itu tanpa agama pun tahu kalau riba itu sesuatu yang buruk. Makanya orang Quraisy itu ketika mereka itu membangun Ka'bah, Ka'bah itu kan roboh ya. Kena banjir, roboh. Oleh mereka itu dibangun lagi. Nah, mereka itu ketika membangun itu tahu bahwa untuk membangun rumah Allah itu tidak boleh menggunakan dari harta yang haram. Makanya orang Quraisy itu ketika mengumpulkan harta yang benar-benar bagus, itu dapat itu cuman duit itu sedikit sehingga mereka itu hanya bisa membangun Ka'bah itu setengahnya. Jadi ketika membangun itu kan harusnya itu Hijr Ismail itu di dalam Ka'bah. Harusnya. Hijr Ismail itu harusnya di dalam Ka'bah. Tapi karena orang Quraisy itu tidak punya uang yang halal, sehingga karena duitnya dikit, mereka adanya harta itu, ya Hijr Ismail itu ditaruh di luar gitu loh. Jadi cuman setengahnya aja Ka'bahnya itu.
Apakah waktu itu orang Quraisy itu tidak punya uang? Mereka punya uang, tapi mereka tahu bahwa itu hasil dari sesuatu yang dianggap sesuatu yang buruk gitu loh. Jual beli budak, itu perdagangan budak, kemudian dari riba, kemudian dari Homer. Mereka udah tahu itu sesuatu yang buruk tanpa diceritakan juga mereka udah tahu gitu loh. Nah, Islam itu muncul di zaman yang seperti itu. Makanya Islam juga termasuk Islam itu diturunkan ya mendukung penghapusan perbudakan. Kalau kita lihat tuh di dalam Islam itu ada 16 hal ya, 16 hal yang mengharuskan seseorang itu memerdekakan budak. Salah satunya itu adalah ketika seseorang itu mengalami atau menjumpai gerhana. Kan orang kalau dia puasa gitu ya, puasa kemudian dia bersetubuh dengan istrinya di siang hari, kan dendanya itu memerdekakan budak, kalau enggak dia puasa 2 bulan berturut-turut gitu. Atau kalau dia mendihar istrinya, dia juga disuruh memerdekakan budak, gitu kan ya. Kemudian orang yang dia bersumpah juga hukumannya memerdekakan budak. Atau kalau seseorang itu membunuh orang gitu ya, membunuh orang nggak sengaja, itu memerdekakan budak. Jadi Islam ini selalu berupaya supaya nggak ada lagi perbudakan. Mana kalau di dalam Islam itu eh, aturan bagaimana berakhlak kepada budak itu diatur gitu loh. Seperti memang kan kalau orang di dalam Islam tuh budak itu kalau perempuan boleh digauli. Tapi kalau umpamanya dia nanti punya anak ya jadi merdeka budaknya. Anaknya jadi anak yang merdeka itu namanya umul walad gitu dalam Islam. Dan itu salah satu cara Islam menghilangkan perbudakan. Termasuk juga bagaimana cara memperlakukan budaknya. Budak itu kalau sebelum ada masa Islam, sebelum masa Islam itu orang budak itu kalau kerja berapapun itu duitnya itu untuk majikan. Dia nggak akan pernah bisa merdeka. Tapi semenjak ada Islam, itu ada namanya itu katabah. Katabah itu adalah seorang budak membuat perjanjian dengan majikannya untuk membebaskan dirinya sendiri dengan cara membayar tebusannya. Nilainya berapa? Misalnya ketika dia dibeli majikan dulu, kan majikannya kan beli dapat budak ini kan beli gitu loh. Misalnya 50 juta. Ya udah, nanti kalau kamu bisa ngumpulin duit 50 juta, kamu nebus. Nembusnya apa? Kamu bayar 50 juta ke saya, kamu merdeka. Nah, supaya orang mau atau majikan itu mau berbuat seperti itu, Islam menawarkan lagi satu gitu loh. Ketika orang itu mau katabah, mau memerdekakan budak oleh Islam itu, majikan itu diberikan jaminan. Ini kalau nanti kamu budaknya meninggal, kamu jadi ahli warisnya. Jadi ahli waris dari budak itu pemilik yang memberikan katabah. Itu supaya budak-budak itu bisa merdeka. Termasuk juga bagaimana tadi memperlakukan budak gitu ya. Jadi Abu Zar itu pernah dia jalan bareng budak dia, tapi dia pakai baju bagus, budaknya sama dia itu bajunya bagus. Jadi orang-orang nanya, kenapa kamu berbuat seperti itu? Nanti kan nggak jelas mana bedanya budak sama majikan. Kan orang kan banyak nanya tuh sama Abu Zar. Jadi kata Abu Zar itu, saya itu melaksanakan wasiat Nabi. Kalau kamu punya pembantu, kalau kamu tuh punya pembantu itu bisa arti budak atau pekerja. Maka kamu berilah pakaian sebagaimana kamu berpakaian. Kamu berilah mereka itu makan sebagaimana kamu makan. Dan kamu perlakukan dia sesuai saudaramu. Kemudian bayar sebelum keringatnya kering itulah. Ya itu artinya gitu. Jadi gimana ya di dalam Islam itu kalau budak aja diperlakukan seperti itu, gimana dengan sesama orang Islam gitu loh yang dia sama-sama merdeka. Makanya kalau aturan Islam itu benar-benar diterapkan, kita benar-benar menerapkan aturan Islam itu ya nggak ada orang yang tidak ini ya, yang tidak apa ya senang lah hidup di dalam masyarakat yang menerima aturan Islam. Pasti orang itu senang, bahagia gitu. Orang itu.
Karena itu aturan itu yang membuat masyarakat itu jadi peduli kepada sesama. Kita lihat sekarang ini coba gitu kan, orang Barat, selama ini kan misalnya orang Barat itu selalu menjelek-jelekkan wilayah Arab ya. Ketika mereka itu datang, eh, datang ke Arab gitu loh, datang ke Arab, datang ke Pakistan, atau datang ke negara-negara Islam, mereka tuh kaget gitu loh, ketemu orang yang perilakunya itu bagus gitu. Ternyata mereka tuh memperlakukan tamu dengan bagus, nggak ganggu, nggak usil, saling nolong. Itu kan kayak kita ini kan hidupnya kan karena ditata oleh agama Islam. Sehingga masyarakat tolong menolong, bisa memperlakukan orang lain itu dengan baik. Ini Islam itu yang bikin. Coba umpamanya kita pergi ke luar negeri, orang mah nggak peduli dengan orang lain. Orang mau apa itu jungkir balik, kalau orang lain di sana itu istilahnya itu hak pribadi gitu kan, nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang peduli. Tapi kalau kita kan nggak ada apa-apa, orang saling peduli. Kenapa itu? Karena Islam. Karena Islam. Nah, jadi di sini ketika karena disunahkan untuk memerdekakan budak. Kalau kemarin disunahkan untuk bersedekah, di sini disunahkan untuk memerdekakan budak. Kalau budak itu memerdekakan budak itu ya jaminannya surga. Jaminannya itu surga. Makanya Abu Bakar itu ya ketika ada turun perintah suruh memerdekakan budak ya dia merdekakan dia. Abu Bakar tuh banyak orang yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Nah, kalau sekarang permasalahannya apakah kita menemukan sekarang ini perbudakan? Ya, perbudakan tuh sekarang tuh memang modelnya mungkin beda ya dengan yang sekarang dengan yang dulu ya. Dengan yang dulu mungkin berbeda kalau zaman sekarang ya. Kalau yang perbudakan zaman sekarang itu kan ya ada juga sih ya kayak kenapa? TKW. TKW itu ya kerja itu. Tetap beda dia. Dia antara pembantu dengan budak itu hukumnya lain di dalam Islam. Jadi kalau dengan pekerja misalnya nih seorang majikan ya dengan pekerja, kalau dengan budak dia boleh tidak menutup aurat. Tapi kalau dengan pembantu ya harusnya enggak gitu karena itu jatuhnya itu pegawai. Kalau perbudakan kayak banyak, sebenarnya banyak sih ya perbudakan. Kan inti dari perbudakan itu orang yang hidupnya itu tidak bebas gitu loh. Orang yang hidupnya itu tidak bebas. Diatur kehidupannya, terkekang, nggak bisa apa-apa. Ya kadang kan ada juga yang orang jadikan pembantu hidupnya dikurung ya nggak bisa apa-apa. Itu ya bisa juga itu dalam bentuk secara tidak langsung sih perbudakan juga bisa juga. Tapi intinya Islam itu mengajarkan kita untuk memperlakukan ya orang lain itu dengan sebaik-baiknya. Karena di dalam hadis itu dikatakan bahwa tidak ada amalan di dalam Islam itu yang lebih berat daripada husnul khuluq, baik budi pekerti. Itu amalan yang paling baik di dalam Islam itu. Jadi kita rajin ibadah, rajin anu, tapi kalau budi pekerti kita kalah ya. Dan Nabi itu lakot kalah lakum pirosulu uswatun hasanah. Dan kita sudah punya contoh yang paling baik. Jadi kalau namanya Nabi itu contoh yang paling baik itu jangan asumsinya itu paling banyak itu ya. Paling baik itu artinya apa yang dilakukan Nabi itu yang paling baik. Kalau kelebihan jadi nggak baik, kalau kekurangan juga nggak baik. Contoh nih dalam ibadah, ya dalam ibadah Nabi itu udah yang paling baik ibadah itu. Dalam ibadah. Nabi ini misalnya apa itu namanya puasa ya. Nabi memang ngomong puasa Daud, tapi dia tidak pernah puasa Daud. Walaupun dibilang puasa Daud itu yang paling baik gitu ya. Atau Nabi yang gitu, yang pokoknya saya kan ada yang sahabat itu kerjanya saya tidak mau saya mau sholat malam terus menerus, saya mau puasa terus menerus. Ada juga yang seperti itu. Cuman kata Nabi, saya ini yang paling bertakwanya kalian gitu loh. Tapi saya nggak melakukan itu. Jadi
Dalam agama itu tidak berarti kalau sesuatu itu berlebihan itu menjadi baik. Kita sudah ada contoh yang paling baik, yaitu Nabi. Makanya kalau mau melihat standar manusia baik itu, ya lihatlah Nabi. Gimana Nabi? Gimana Nabi? Gimana lihatnya? Ya lihat di hadis. Lihat di hadis. Babu bab solati solat kusufi kusufi di al masjid di masjid. Hadasa telah menceritakan kepada kami Ismail. Kala berbicara dia. Hadasa telah menceritakan kepadaku Malik. An dari Yahya ibnu Sa'id. An dari Amroh binti Abdirrahman. An dari Aisyah. Radiyallahu anha. Anna sungguhnya Yahudiyah orang Yahudi. Ja'a datang dia. Tas'ala bertanya dia. Tas'alu bertanya dia. Hak kepadanya. Pak maka kolat berbicara dia. Ada semoga melindungi kepada kau Allah min dari adabi siksa al-qabri kubur. Maka sa'alat bertanya Aisyah Rasulullah kepada Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam apakah yu'adzibu disiksa annasu manusia di dalam kubur him mereka. Maka qala berbicara Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Aidan dengan berlindung kepada Allah min dari zalika itu. Suma terus rokiba berkendaraan dia. Rokiba berkendaraan Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam zata pada godawatim pagi. Maro markaban dengan berkendaraan. Maka kasafat terjadi gerhana asam matahari, maka roja pulang dia duha di waktu dua. Maka marro lewat Rasulullah SAW baina antara dohroni belakang al-hujar kamar, belakang kamar. Maka sholat dia dan koma berdiri anasu manusia. Waro'a di belakangnya. Maka komu berdiri mereka kiaman dengan berdiri tawilan yang panjang. Suma terus roka'a ruku dia rukuan dengan ruku tawilan yang panjang. Suma terus rofa'a mengangkat dia maka koma berdiri dia kiaman dengan berdiri tawilan yang panjang. Dan huwa dia zuna lebih pendek atau selain ya. Al-Qiyami berdiri al-awali yang pertama. Cuma terus roka'a ruku dia rukuan dengan ruku tawilan yang panjang. Dan huwa dia zuna lebih pendek ar-ruku dari ruku al-awali yang pertama. Cuma terus roka'a mengangkat dia maka sajadah sujud dia sujudan dengan sujud tawilan yang panjang. Cuma terus koma berdiri dia maka koma berdiri dia kiaman dengan berdiri tawilan yang panjang. Dan huwa dia duna selain al-qiyami berdiri al-awali yang pertama. Tuma terus rokaah ruku dia rukuan dengan ruku tawilan yang panjang. Dan huwa dia duna selain ruku awali yang pertama. Suma terus koma berdiri dia kiaman dengan berdiri tawilan yang panjang. Dan huwa dia duna lebih pendek minda al-qiyami berdiri al-awali yang pertama. Suma terus roka'a ruku dia rukuan dengan ruku tawilan yang panjang. Dan huwa dia duna lebih pendek ar-ruku awali yang pertama. Suma terus sajadah sujud dia dan huwa dia duna lebih pendek as-sujudi sujud awali yang pertama. Suma terus insorofa selesai. Maka kola berbicara Rasulullah SAW yang sya'a menghendaki Allah untuk yakulu berbicara dia. Suma terus amaro menyuruh dia pada mereka untuk ya ta'awadhu
meminta perlindungan mereka dari azabi siksa al-qabri kubur. Babnya bab sholat di masjid. Babnya itu sholat di masjid. Jadi berdasarkan hadis ini, itu Bukhari itu sebenarnya itu ingin menyampaikan ya kepada orang Islam bahwa sholat kusuf itu bisa dilaksanakan itu di musola atau di masjid. Ini berbeda dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau Idul Adha atau Idul Fitri itu dilaksanakan di musola. Tapi kalau sholat kusuf itu boleh ya dilaksanakan di masjid. Kenapa? Jadi kalau menurut ulama itu karena sholat kusuf itu panjang. Panjang ketika terjadi gerhana kan tetap panas kan gitu ya. Lama sholatnya itu. Jangan ngomongin sholat itu kayak kita pacara di Indonesia. Di Arab itu namanya panas ya panas saja. Panasnya panas banget. Kalau mau dilaksanakan dengan disamain dengan sholat id gitu ya. Walaupun Nabi pernah juga sholat di musola. Nah, di hadis ini ada seorang Yahudi itu datang ke Aisyah. Dia ngomongin ke Aisyah tentang dia mendoakan Aisyah, semoga kamu itu dilindungi Allah dari azab kubur. Ingat bahwa Yahudi itu orang Yahudi itu percaya kepada Allah. Tuhannya Allah, sama mereka itu. Mereka juga percaya kepada hari kiamat, percaya. Percaya kepada kubur, ya percaya. Malah yang justru ulama itu merasa aneh itu, kenapa kok Aisyah itu, di hadis ini tuh, Aisyah kenapa kok baru tahu siksa kubur ini kan pasti kalau ngomongin Yahudi itu kan berarti di Madinah gitu kan ya. Ngomong ini kan di Madinah. Ya, ya, tapi mungkin karena menikah gitu ya, mungkin karena masalah menikahnya ya. Tapi harusnya kan kalau ngomongin sebelum sebelum Nabi hijrah itu kan Nabi juga kan terkait dengan hari kan kalau cerita tentang agama, kalau dulu kan dia tidak bicara syariat kan ya. Dia lebih banyak cerita tentang akhirat, tentang bahwa ada kehidupan setelah kematian gitu kan. Nah, ini ulama juga yang banyak menganggap ini kok agak janggal gitu, seolah-olah kok Aisyah itu tidak tahu tentang azab kubur. Tapi ada sebagian yang mengatakan oh ini kan ayatnya itu di Madinah dan mungkin memang Aisyah itu tidak tahu tentang azab kubur. Dan ini baru awal-awal di pertama kali hijrah ke Madinah. Nah, akhirnya Aisyah itu bertanya kepada Nabi, emang benar ada siksa kubur? Nah, ketika dia bertanya seperti itu, Nabi menganjurkan atau bilang kepada Aisyah untuk berlindung dari siksa kubur. Karena kubur itu ya adalah pintunya akhirat, ya, pintu utama akhirat. Katakan kalau menurut ulama itu kalau seseorang itu bisa lepas atau selamat dari siksa kubur, maka yang berikutnya itu akan lebih mudah. Yang berikutnya itu akan lebih mudah. Tapi kalau dia tidak selamat dari siksa kubur, yang berikutnya itu lebih sulit, lebih sulit. Nanti kalau di hadis lain, kan memang banyak ya sholat kusuf ya. Di hadis lain diceritakan nanti ketika dia di dalam kubur, akan datang seseorang yang serupa dengan Nabi. Ya. Otomatis kalau orang Islam itu akan mengatakan dia kenal dengan Nabi. Walaupun nanti ada hadis lain ya, kalau di hadis yang ini kan, di Sahih Bukhari ini hadisnya itu lebih banyak cerita tentang apakah kamu kenal dengan laki-laki ini? Ya, saya percaya terus saya beriman, saya ngikutin dia. Ya udah. Kalau yang di hadis yang riwayat Tirmizi ya kalau tidak salah itu yang ada pertanyaan man robbuka nabiyuka man dinuka itu kan. Dan agak berbeda. Apakah dua hal itu terjadi bersamaan atau yang ini wallahu a'lam. Karena dua-duanya sama-sama hadis gitu ya, sama-sama hadis sahih juga.
Hanya terkait dengan apakah yang bertanya itu malaikat Munkar dan Nakir, itu tidak ada hadis sahih yang menjelaskan bahwa ada malaikat yang bernama Munkar Nakir. Yang ada hadis doib. Tapi yang pasti siksa kubur itu ada. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan adanya siksa kubur. Nah, kenapa kok kita itu disuruh berlindung dari siksa kubur? Ingat ketika di hadis ini kan diceritakan bahwa ketika terjadi gerhana, kamu ingat Allah. Ketika kamu ingat Allah, kamu sholat. Kemudian kamu doa, kemudian kamu banyak ibadah. Banyak ibadah itu kamu bisa bersedekah. Nah, di sini disuruh berlindung dari siksa kubur. Makanya manusia itu sebenarnya itu yang paling banyak itu harusnya itu doa itu paling banyak itu ya minta ampun. Minta ampun sama berlindung dari siksa kubur. Karena kalau itu udah beres, udah dosa diampuni, terus dia berlindung dari siksa kubur, ya tadi, ya insya Allah yang berikutnya itu insya Allah lebih. Kemudian setelah Nabi menyuruh berlindung dari siksa kubur, Nabi itu berkendaraan pergi, tiba-tiba terjadi gerhana, terus dia balik, terus dia sholat itu di belakang kamar. Jadi bukan di belakang. Kalau kan Masjid Nabawi itu kan deketan ya sama rumahnya Nabi kan ya. Satu dinding gitu loh. Jadi di belakang kamar itu artinya di masjid. Gitu. Makanya kenapa ada bahasa dohronil hujor itu. Jadi di punggungnya kamar. Punggungnya kamar. Punggungnya kamar itu ya di belakangnya kamar. Siapa? Ya masjid. Makanya didasarkan pada hadis ini, itu Bukhari menyimpulkan bahwa sholat kusuf itu bisa dilaksanakan di masjid. Tentang tata cara sholatnya, sama sholatnya itu berdiri panjang, baca suratnya sepanjang surat Al-Baqarah di rakaat pertama, kemudian ruku, Sami Allah liman hamidah, kemudian baca surat lagi yang panjang, tapi agak lebih pendek dari yang pertama. Agak yang lebih pendek itu bukan pendek, beda ya, agak pendek, maksudnya nggak sepanjang yang pertama. Tapi berarti kan tetap panjang, gitu kan ya. Kalau umpamanya dia nggak dibilang panjang ya kosir gitu kan ya, pendek. Gitu. Kemudian dia sujud, kemudian dia ruku. Rukunya juga panjang juga. Rukunya itu panjang juga. Habis itu ruku lagi, ruku gitu ya, ruku. Kemudian nanti ruku lagi, kemudian dia sujud. Mengangkat kepala sujud, sujudnya 2 kali. Jadi semuanya itu panjang rukunya. Ruku yang pertama panjang, ruku yang kedua lebih pendek dari yang pertama. Seperti itu. Sholat kusuf ya. Kalau Imam Hanafi mengatakan bahwa sholat kusuf itu sama kayak sholat subuh. Sama aja kan. Dia didasarkan pada hadis. Hadis yang apabila kalian itu mengalami gerhana maka sholatlah. Di situ di hadis itu tidak diceritakan bagaimana cara sholatnya. Otomatis kan itu dasar hadisnya. Dan itu pentingnya bahwa ketika kita itu menyatakan satu madhab, misalnya Hanafi, terus dia berpendapat apa, kita harus memahami dasar pendapat dia itu apa. Karena kadang ada orang mengatakan bahwa, oh ini pendapat Imam Malik, tapi kita tidak tahu dia hadisnya apa dasarnya. Oh ini madhabnya Imam Syafi'i, dia memutuskan itu apa dasar hadisnya itu harusnya kita tahu. Nah, kemudian setelah selesai sholat, Nabi itu berbicara yang dia kehendaki. Yang dikehendaki Allah untuk dia berbicara. Apa yang dikehendaki Allah dia bicara? Nabi kan selesai ya, udah selesai. Fakola Rasulullah, maka berbicara Rasul Allah apa yang dikehendaki Allah untuk disampaikan. Apa yang di Enggak, dia kan ini terus summa. Itu baru setelah itu ngomongin suruh berlindung dari
siksa kubur. Nah sekarang apa yang dikehendaki Allah untuk dia bicara? Apa yang dikehendaki? Yang diminta sama Nabi. Ya, dia ngomong apa? Itu yang dia ngomong itu kan yang itu, bahwa gerhana ini terjadi itu bukan karena kematian atau kehidupan seseorang. Cuman ngomong itu Nabi. Makanya Imam Hanafi itu nggak berpendapat tuh nggak ada khutbah. Karena Nabi itu karena dia nyampaikan ini cuma ngomong ini, setelah selesai dia ngomong itu. Itu juga karena dia menjelasin karena ada kaitannya dengan Ibrahim itu meninggal. Makanya dia ngomong itu. Makanya kalau yang kayak Hanafi itu nganggap bahwa ini tidak perlu, tidak ada khutbah khusuf. Sholat khusuf itu tidak perlu ada khutbah, yang penting doa aja, sudah. Ya nggak salah dia. Tapi yang berpendapat bahwa ini buktinya Nabi ngomong. Tapi kan kalau ngomong kan ya terserah lah, karena namanya khutbah pendek, pokoknya yang tadi khutbah ngomong. Nggak meminta suruh selesai gerhananya ya. Apanya? Jadi Nabi nggak meminta biar segera cepat selesai gerhananya, tapi kalau meminta. Iya kan, kalau yang Nabi itu kan berlindung kan, bukan ya Nabi hilangkan gerhana itu kan ya. Nggak ada. Iya. Karena itu Nabi itu nggak pernah minta sesuatu itu yang apa itu minta dihilangkan, karena dia tidak tahu bahwa di dalam keburukan ada kebaikan, di dalam kebaikan dia nggak tahu yang mana kebaikan. Kecuali dia minta, kan ya. Kecuali ada orang yang minta dia, kayak kemarin orang minta hujan gitu ya. Begitu kemarau minta hujan, begitu dikasih hujan banjir, begitu dikasih banjir suruh berhenti. Nah, tapi akhirnya juga enggak. Jadi kalau di sholat gerhana itu bukan minta gerhananya hilang, tapi suruh ingat Allah. Jangan minta ampun sama Allah, kemudian berlindung dari siksa kubur, kemudian dilanjutkan dengan banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak bersedekah. Sama di hadis sebelumnya itu memerdekakan budak. Babu babla tidak tankasifu, mengalami gerhana asam matahari karena mauti kematian adin seseorang. Wa dan la tidak karena hayati kehidupannya. Rawa meriwayatkan padanya Abu Bakrah. Wa dan Al-Mughirah, wa dan Abu Musa, wa dan Ibnu Abbas, wa dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Jadi hadisnya ini kan hampir sama ya ceritanya. Tapi ini di babnya ini Imam Bukhari itu menjelaskan bahwa gerhana itu terjadi itu bukan karena kematian atau kehidupan seseorang. Tapi bukan berarti gini ya. Tetap Allah itu punya namanya sunnah ya, sunatullah ya, sunatullah. Ada beberapa hal di dalam Islam tuh yang memang sesuatu itu nggak ada kaitan sama sekali gitu loh. Tidak ada kaitan sama sekali. Tidak ada kaitan sama sekali. Yang kadang dihubung-hubungkan oleh orang. Kadang dihubungkan. Nah contoh misalnya tadi gerhana sama orang mati itu sebenarnya nggak ada kaitan sama sekali. Tapi di dalam Islam juga ada sesuatu tuh yang memang dia berkaitan. Kelihatannya berkaitan, yang itu boleh juga karena itu ada sunatullah. Ada sunatullah di situ. Tapi orang harus ingat bahwa itu juga terjadi karena kehendak Allah walaupun ada penyebabnya. Contoh misalnya gini, ada bukit ya, bukit digundul ya, digunduli gitu ya, potong pohonnya terus hujan. Apakah boleh kita karena digundulin? Ya boleh. Itu sesuatu yang masih ada kaitan, tapi kita harus yakin bahwa itu tuh bisa terjadi itu karena kemauan Allah. Karena kemauan Allah. Ya nggak boleh itu, itu terjadi karena seperti itu, seperti yang diajarkan sekarang tuh kan segala sesuatu dirasional, tapi tidak diajari ujungnya itu kemana gitu loh. Dan orang kan hanya berhenti sampai di situ. Kenapa terjadi banjir? Oh karena gundul. Karena bukitnya gundul gitu kan ya. Pertanyaannya,
Kan harusnya diterusin, karena berhenti di situ kan kita jadi imannya itu berhenti gitu loh. Yang jadi masalah kan kalau ditanya, lah ini kan ada yang gundul, kenapa kok nggak terjadi banjir? Kan harusnya mikirnya gitu. Ya boleh, makanya dalam Islam itu ada sesuatu itu yang punya kaitan, ada sesuatu yang tidak punya kaitan. Yang ini mengingatkan manusia bahwa sesuatu yang tidak punya kaitan sama sekali itu nggak usah dihubung-hubungkan. Wong sesuatu yang punya kaitan aja itu sebenarnya belum tentu karena itu gitu loh. Apalagi sesuatu yang tidak punya kaitan sama sekali. Apa coba kaitannya antara gerhana dengan orang mati? Tapi kalau kaitannya dong ini sakit apa ya masih mending itu, masih ada kaitan. Walaupun itu sebenarnya juga bukan menjadi penyebab utama ya, faktor utama terjadinya itu. Ya ini terjadi, banyak terjadi yang seperti itu ya, banyak terjadi yang seperti itu. Oh ini ada apa itu namanya, orang meninggal gitu ya, terus apa ya, pesta, lagi pesta hujan badai. Ini orang memang rasa hidupnya itu ujungnya dikasih susah. Gak ada, gak ada kaitannya itu sebenarnya. Pas wae nasibnya hujan. Oh ini anu, gak ada kaitan menghubungkan. Dan itu sering gitu loh, sering. Manusia nggak boleh. Ada saat telah menceritakan kepada kami Musa dan Kola berbicara. Ada saat telah menceritakan kepada Yahya dari Ismail Kola berbicara. Ada saat telah menceritakan ni kepadaku Qais dari Abi Mas'ud Kola berbicara Rasulullah SAW. Samsu as-samsu matahari dan al-qamaru bulan la tidak yang kasifani mengalami gerhana karena mauti kematian hadin seseorang. Dan la tidak kalau bukan karena hayati kehidupan hidupnya. Dan lakinna tetapi huma dia berdua ayatani ayat-ayat min dari ayat Allah. Maka ida apabila ro'aitumu melihat kalian huma kepada dia berdua, maka solatlah. Ini yang jadi dasar Imam Hanafi itu berpendapat bahwa sholat kusuf itu sudah cuma itu aja, langsung sholat biasa. Enggak salah. Enggak salah juga. Karena dia kan kunci kalau mau menentukan benar salah itu lihat dia ada hadisnya enggak, ada dasarnya enggak. Karena kadang ada orang mengambil yang sifatnya umum, ada yang mengambil sifatnya khusus. Kalau kita lihat apakah Hanafi itu tidak tahu bahwa ada hadis yang atas-atas yang banyak itu tahu. Tahu ya. Ya tahu, tapi dia tetap berpendapat seperti itu. Makanya kita ketika ngomongin mau nyalakan, tahu apa alasan dia. Gitu. Sama seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan apa nggak tahu kalau umpamanya orang witir itu, Nabi itu melakukan witir itu hanya pada waktu 1 bulan, kemudian karena ada sahabat-sahabatnya yang dibunuh. Tahu Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i itu dia menyimpulkan bahwa witir itu tetap dilakukan karena apakah sesuatu itu yang dilakukan oleh Nabi itu sekali itu tidak berarti menjadi sunnah. Ketika Nabi itu melakukan satu itu sekali, itu jadi sunnah itu cuma sekali apa boleh terus? Gitu kan? Kenyataannya kan sesuatu itu dilakukan oleh Nabi sekali itu tetap menjadi sunnah kan? Iya. Gimana? Kan nggak salah juga kan ya? Sesuatu yang sudah dilakukan Nabi sekali, itu apa berarti kita cuma ngikutnya sekali apa terus menerus? Nanti kalau cuma ngikut benar sama itu, kita salah juga Nabi. Nah, tapi kan ada sebabnya, Ustaz. Apa? Sebabnya Nabi kunut itu kan ada sebabnya. Ya justru itu kan kita yang berpendapat bahwa tapi kan Imam Syafi'i enggak. Kalau sesuatu itu dilakukan Nabi sekali, tetap jadi sunnah. Sunnahnya terus menerus. Kayak puasa Senin Kemis. Nabi emang puasa Senin Kemis terus. Enggak juga kan ya. Atau nih, misalnya nih, dibilang nih, di hadis misalnya, kita itu tidak boleh, Nabi itu melarang sholat di hari Sabtu.
nggak boleh kecuali dia ada kaitan, ada kaitan. Ada kaitan itu misalnya gini, kalau ada kaitan misalnya kita bayar utang gitu loh, atau itu nyambung memang. Tapi kalau khusus kita puasa di hari Jumat atau Sabtu itu nggak boleh gitu loh, ada larangannya. Awal ya. Ya, nah ulama itu kan ngomong kalau gitu kan ya, sebaik-baiknya itu puasa Daud kan ya. Ya. Nah, kalau Daud itu kira-kira pasti akan ketemu nggak hari Sabtu? Pasti. Kan ya. Tapi masalahnya kan udah ada larangannya. Tapi kan nyambung yang dari hari Kamis. Kalau yang Jumat, kalau yang hadis larangan berpuasa di hari Jumat, itu kan larangan tuh karena dia kecuali, ada pengecualian, kecuali dia ada sebelumnya itu sesuatu gitu loh. Ada puasa yang berkaitan dengan itu. Ya. Misalnya nih, kita ini puasa ya yang tiga bulan ya. 3 bulan yang terjadi misalnya Rebo, Kamis, Jumat. Ya. Nggak apa-apa itu puasa hari Jumat. Yang nggak boleh itu kalau dia khusus puasa hari Jumat aja, itu nggak boleh. Tapi kalau ada nyambung kan, itu ada pengecualian karena ada hadisnya seperti itu. Gitu. Tapi kalau Sabtu itu memang larangan, itu ada sendiri gitu loh, nggak ada kaitannya. Tapi kalau kita benturkan dengan hadis yang puasa Daud, kalau yang Jumat itu kan nggak melanggar yang ini loh, yang nggak bertentangan dengan hadis yang dia berpuasa di nggak melanggar dengan yang dia puasa Daud, karena kan berkaitan kan ya. Dia kenapa dia puasa dari Jumat? Karena dia puasa Daud. Kemarin dia puasanya hari Rebo, sekarang jatuhnya berarti hari Jumat. Tapi kalau Sabtu kan memang hadisnya tuh berdiri sendiri. Nggak boleh puasa di hari Sabtu. Jadi bingung kan pasti kan? Hah? Ya makanya kita tuh harus paham gitu. Harus memahami itu. Ulama itu makanya punya pertimbangan. Ya makanya ada ulama yang berpendapat ya ketika kita itu puasa Daud gitu loh. Kita itu bentur hari Sabtu, ya jangan puasa lagi di hari Sabtu, nanti mulai lagi Minggu. Misalnya nih kita puasa Daud ya. Puasa Daud itu jatuhnya misalnya kan hari Kamis kita puasa. Hari Kamis kita puasa, Jumat kan enggak. Iya. Sabtunya itu kalau menurut hadis itu harusnya kita ngejaga jangan puasa. Nanti mulai lagi hari Minggu. Salah. Ya enggak, bukan salah. Tapi maksudnya ulama itu berpendapat seperti itu. Kalau mau kita sama-sama mau mengikuti hadis gitu loh. Mau mengikuti hadis. Tapi kalau orang yang mau hanya patokannya hadis tadi itu aja. Oh puasa itu sebaik-baiknya puasa Daud. Ya memang kalau nggak ada hadis yang dilarang puasa hari Sabtu itu ya udah puasa. Makanya kalau yang seperti itu orang yang puasa Daud di hari Sabtu salah nggak? Nggak salah kan ya? Dia mengabaikan hadis yang larangan puasa hari Sabtu. Salah nggak? Aduh. Sama seperti Imam Hanifah. Abu Hanifah itu ngomong, kalau kalian tuh lihat gerhana, sholatlah. Udah, yang penting ada dasar hadisnya itu. Jadi benar. Nanti kalau dia mau nyari itu kan ada detailnya. Nah kalau gitu gimana tuh puasa Daud? Sama yang larangan puasa hari Sabtu. Kalau hari Jumat kan ada pengecualiannya. Memang hadisnya itu janganlah kalian itu berpuasa di hari Jumat kecuali ada kecualinya. Tapi kalau yang larangan puasa hari Sabtu jangan kalian puasa hari Sabtu. Jadi ini diingatkan bahwa gerhana itu adalah tanda-tanda ayat-ayat Allah untuk sebenarnya ini untuk manusia yang secara umum kan orang itu karena menganggap sesuatu itu kalau udah biasa itu bukan tanda-tanda Allah sih sebenarnya. Saya kan di situ. Makanya oleh Allah itu diingetin. Ini sifat umum manusia. Sifat umum manusia itu kan ketika melihat sesuatu ya nggak nganggapnya itu tanda-tanda Allah. Coba mamanya nih, Akbar misalnya kamu lihat pohon itu.
pohon kelapa. Biasa aja kan kamu lihat tuh. Mau diomongin juga akbar itu tuh tanda-tanda kekuasaan Allah juga nggak nano. Tapi begitu kamu diomongin gerhana, oh iya benar lah gitu kan ya. Makanya nggak salah juga Quran tuh ngomong bahwa ini tanda-tanda. Karena kalau kamu diomongin dengan sesuatu yang biasa, itu untuk orang levelnya itu level nabi atau orang yang udah sangat soleh yang dia melihat bahwa di sekeliling dia ini ya semua itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi kan agama itu kan umum, sifat untuk umum, orang umum. Ada saat telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Muhammad Kola berbicara dia. Ada saat telah menceritakan kepada kami Hisam. Ahbaro telah mengabarkan kepada kami Ma'mar an dari Az-Zuhri Zuhri wa dan Hisam ibnu Urwah an dari Urwah an dari Aisyah radhiyallahu an. Kolat berbicara dia. Kasafat terjadi gerhana asam matahari ala pada ahli masa Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Maka koma berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sholat dia bi kepada anasi manusia. Maka atola memanjangkan dia kiroata bacaan. Suma terus roka'a ruku dia, maka atola memanjangkan dia ruku. Suma terus rofa'a mengangkat dia roksa kepalahunya. Maka atola memanjangkan dia al-kiroata bacaan. Dan dia duna lebih pendek kiroati bacaannya hiknya al-ula yang pertama. Cuma terus roka'a ruku dia, maka atola memanjangkan dia aruku duna lebih pendek ruku hiknya al-awali yang pertama. Cuma terus rofa'a mengangkat dia roksak palahunya. Sajadah sujud dia, sajadatain dua sujud, suma terus koma berdiri dia. Maka sona'a mengerjakan dia fi di dalam rokaat asaniyati yang kedua mislo sebangsa zalika itu. Suma terus koma berdiri dia, maka kola berbicara dia inna semuanya asam sama matahari wa dan akomaro bulan lah tidak yaksifan mengalami gerhana karena mauti kematian ahadin seseorang wa dan bukan hayati kehidupan hidupnya wa dan lakinna tetapi umat dia berdua ayatani ayat-ayat min dari ayat Allah yuri memperlihatkan dia huma kepada dia berdua ibadah kepada hamba huknya. Maka idza apabila ro'aitum melihat kalian zalika itu, maka ibza'u bersegeralah kalian ila kepada as-sholati sholat. Ini kalau kita lihat hadisnya, walaupun ini hadisnya itu berulang-ulang, tapi hadisnya berulang-ulang, tapi perawinya itu berbeda. Perawinya itu berbeda-beda. Itu yang disebut hadis itu mutawatir. Ya. Mutawatir itu ketika satu hadis itu banyak yang meriwayatkan dan ceritanya hampir sama. Nah, hadis itu kalau dia mutawatir yang seperti itu, dia dijadikan hujah itu paling bagus itu. Untuk menentukan hukum gitulah. Gimana cara sholat khusuf? Ya ini karena hadisnya mutawatir yang dipakai ini ya udah itu. Tapi di dalam Islam itu ada namanya hadis itu mutorib. Hadis mutorib itu adalah ketika antara perawi yang satu dengan perawi yang lain tuh untuk kejadian sama itu ceritanya beda. Nah kalau ketemu hadis mutorib itu nanti harus dicari lagi mana hadis-hadis yang mendukung itu. Ini yang mana yang benar, mana yang anu. Yang masalah itu adalah ketika hadis itu kan ada namanya perawi itu namanya sikoh ya. Sikoh itu adalah ketika seorang perawi itu dia pinter, cerdas. Cerdas itu artinya hafal banget. Yang masalah itu adalah ketika perawi itu dia cerdas, dia hafal, tapi dia ketemu yang nggak hafal itu jadi hadisnya itu nggak bisa jadi hadis yang bagus.
Ya maksudnya gini loh, misalnya nih saya ambil contoh. Saya ini sikoh gitu loh. Saya ini sikoh. Terus saya ketemu Fitrah. Fitrah itu sikoh. Terus itu hadis itu dari Fitrah ke Akbar. Akbar ini nggak sikoh. Terus Akbar ketemu Mas Yusuf. Walaupun cerita antara mulut saya dengan yang di Mas Yusuf itu sama. Kan harusnya nggak masalah sebenarnya kan ya. Saya cerita ke Fitrah itu A. Fitrah itu nyampaikan ke Akbar itu A. Akbar nyampaikan ke Mas Yusuf itu A. Tapi karena masalahnya Akbar yang udah terkenal itu bukan apa itu nggak sikoh itu hadisnya itu. Ya akhirnya itu hadisnya ya jadi doib jadinya. Walaupun cerita dari saya itu memang nyambung ke Mas Yusuf itu benar sebenarnya. Berarti sedoib-doibnya hadis. Apanya? Ya bisa jadi tuh hadis doib itu ada benernya juga gitu loh. Makanya kan hadis doib itu kadang gitu hadis doib itu kelemahannya kelemahan itu hadis doib itu adalah dia dipakai itu kadang itu ketika tidak ada hadis lain, tidak ada hadis lain, tidak ada hadis sahih lah bahasanya. Itu boleh, tapi bukan sesuatu yang dia bersifat hukum ya. Tapi tadi ketika sama-sama siko, terus dia masalah kan tetap namanya manusia ya. Ketika dia menyampaikan kadang dengan cerita yang berbeda, sehingga dia sama-sama nggak nyampe ya makanya walaupun siko itu dia jadinya itu hadisnya itu sahih, nanti orang dilihat juga apa itu namanya isinya. Makanya Umar itu kan ada seorang perempuan yang satu-satunya perawi yang meriwayatkan cerita bagaimana atau hadis tentang bagaimana hukumnya perempuan yang ditalak 3. Apakah dia itu wajib diberikan sedekah atau tidak? Maksudnya suaminya itu masih wajib ngurus nggak gitu loh? Kalau menurut apa itu namanya? Menurut Fatimah itu dia meriwayatkan bahwa perempuan yang ditalak 3 itu dia tidak wajib diberikan sedekah lagi. Suami itu nggak punya kewajiban ngurus kan kalau talak 1 itu ya. Talak 1 kan selama masa iddah itu kan suami tetap memberikan nafkah. Talak 2 tetap. Nah kalau talak 3 itu kalau menurut Fatimah itu enggak. Udah selesai. Nah cuman Umar tuh ngomong enggak. Tetap wajib. Loh kan ada hadis. Ada hadis bahwa setelah talak 3 itu tidak wajib lagi suami itu memberikan sedekah. Mendekat sedekah di masa iddah. Tapi Umar saya tidak mau mempertaruhkan nasib umat Islam itu hanya pada satu perempuan. Satu hadis. Saya tidak mau. Lebih baik saya suruh aja gitu loh. Artinya kan nggak masalah ya misalnya. Tetap ngasih sedekah itu kan kalau ternyata gini. Karena bisa jadi walaupun siko bisa jadi itu juga salah gitu. Jadi salah. Makanya umat itu kadang kalau dia hadis yang diriwayatkan oleh satu orang itu kadang umat itu nggak pakai. Termasuk juga seperti Imam Malik ya. Imam Malik itu ketika ada satu hadis itu namanya hadis itu yang cuma satu-satunya nggak ada hadis lain ini yang disebut sebagai hadis ahad. Ketika hadis ahad itu dia bertentangan dengan perilaku ahli Madinah oleh Imam Malik itu nggak mau dipakai. Karena Imam Malik itu berkeyakinan bahwa perilaku ahli Madinah itu selama 300 tahun itu atau 3 kurun gitu ya. Itu pasti kalau ada satu kesalahan orang langsung koreksi gitu. Makanya Imam Malik itu salah satu mazhabnya itu adalah perilaku Ahlul Madinah itu dijadikan sebagai dasar hukum dia. Dia lebih mau memakai itu daripada dia memakai satu hadis yang diriwayatkan oleh seseorang. Nah di sini diingatkan bahwa ketika terjadi gerhana suruh sholat. Walaupun hadisnya itu di masa kusuf, ya artinya sholat itu kan tanda bahwa kita itu ingat Allah dan tunduk kepada Allah.
Kayak di sholat itu nanti sujudnya lama. Pertanyaannya apa yang dibaca sujud? Ya udah sujud aja. Nggak baca, nggak dijelaskan dia di bacanya. Sujud juga nggak baca juga kan tanda tunduknya. Ruku. Gimana? Kok ditanya ya, Nabi sholat, dia baca Al-Baqarah, kemudian surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Nah, terus dia rukuknya selama itu, selama baca itu. Terus dia sujudnya selama baca itu. Masalah itu dia baca apa di ruku? Baca apa? Gak dijelaskan di hadisnya. Tapi kan ruku dan sujud itu kan tanda ketaatan kita kepada Allah. Jadi ruku nggak baca apa-apa atau sujud nggak baca apa nggak masalah. Babu bab zikri mengingat peringatan fi di dalam kusufi gerhana. Rawa meriwayatkan hukbadan radhiyallahu anhuma. Ada saat telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ala'i ada sekolah berbicara dia. Ada saat telah menceritakan kepada kami Abu Usama dari Yazid ibnu Abdillah dari Abi Burdah dari Abi Musa. Sekolah berbicara dia terjadi gerhana samsu matahari. Pak maka makanya kalau di sini kan pakai khosafat ya. Kalau kan kasafat aja. Jadi bisa pakai dua-duanya. Pak maka koma berdiri Nabi SAW fazian dengan tiba-tiba yaksha takut dia kalau takuna ternyata saatan kiamat. Pak maka ata datang dia al masjidah ke masjid. Pak maka sholat dia dengan atwali paling panjangnya kiami berdiri wa dan ruku'i ruku wa dan sujudi sujud. Ro'a itu melihat aku kepadanya kot sama sekali ya alu mengerjakan bu kepadanya. Maksudnya belum pernah melihat saya mengerjakan seperti itu. Wa dan kola berbicara hadihi ini ayat alladhi yang yursilu mengutus Allah la tidak takunu ternyata li karena mauti kematian adin salah seorang. Wa dan la bukan di karena hayati kehidupan hiknya. Wa dan lakinna tetapi yukhawifu mengingatkan, memperingatkan atau menakut-nakuti Allah bi dengan hiknya ibadah kepada hambahnya. Pak maka ida apabila ro'aitum melihat kalian sayan sesuatu min dari zalika itu Pak maka ibza'u bersegeralah kalian ila kepada zikri mengingat hiknya wa dan du'ai berdoa hik badannya wa dan istighfar meminta ampun hik badannya. Babnya itu zikir ya, zikir mengingat Allah di waktu terjadinya gerhana. Ini dari riwayatnya dari Abi Burdah dari Abu Musa. Jadi Nabi Musa itu ngomong terjadi gerhana. Nabi tiba-tiba berdiri kaget takut terjadi kiamat. Takut terjadi kiamat itu kalimat siapa? Hah? Takut terjadi kiamat itu kan bukan bahasa Nabi. Itu kan bahasanya Abu Musa gitu loh. Nabi kan tahu sih. Tanda-tanda hari kiamat itu kan tahu kan ya. Ya artinya udah tahu lah kalau namanya memang kok kiamat itu dekat. Tapi nggak mungkin terjadi pada masa Nabi gitu loh. Kan Nabi tahu terjadi ini nanti akan terjadi perselisihan antara umat Islam. Dua golongan itu. Oh akan kalian tuh akan menaklukkan Roma. Udah itu pasti bukan di zamannya Nabi. Makanya kalimat takut terjadi kiamat itu bukan bahasanya Nabi, itu bahasanya sahabat. Bahasanya Abi Musa.
Makanya ketika kita membaca hadis juga kadang ada kalimat-kalimat itu kesimpulan dari sahabat itu yang kita juga harus memahami itu. Jadi yang kita ambil itu nanti ujungnya itu ya apa kata Nabi dan apa perilaku Nabi. Jadi nggak segala sesuatu di hadis itu nanti menjadi pelajaran. Kita harus tahu kenapa dia mengatakan itu. Itu dugaan Nabi Musa, Nabi takut terjadi kiamat. Padahal ya nggak seperti itu harusnya. Nah, kita terjadi gerhana, terus Nabi udah dijelaskan ya. Dia sholatnya belum pernah dia lihat sholat yang sepanjang itu. Dengan yang paling panjang ya, dengan paling panjang. Kemudian baru Nabi mengatakan ayat ini. Nah, dia ngomongin kan, maka sholat dia dengan yang paling panjang. Maksudnya dia belum pernah sholat ini, Nabi itu sholat paling panjang dia. Sholat panjang itu apakah berarti sholatnya Nabi paling panjang yang itu? Itu menurut dia. Menurut Abi Musa. Itu yang harus juga kita ketika mengambil hadis juga harus kayak gitu kan ya. Kayak Ibnu Abbas ngomong bahwa Nabi itu tidak pernah berdoa mengangkat tangan kecuali saat istisqa, itu kan kata Ibnu Abbas. Tapi bukan berarti itu Nabi selalu seperti itu. Nabi selalu apa yang dilakukan oleh Nabi dia di dalam hadis lain. Makanya kadang ketika kita membaca hadis ya kita harus tahu nih. Nah contoh nih sholat riwayat yang inilah ya, Nabi sholat, Aisyah itu kan meriwayatkan bahwa Nabi itu tidak pernah sholat sunat lebih dari 11. Nabi itu tidak pernah sholat sunat lebih. Tapi ada yang meriwayatkan Nabi itu sholat itu sampai 20 rakaat. Itu yang Yazid itu, makanya di hadis yang meriwayatkan tentang sholat tarawih yang 20 rakaat itu kan cuma satu hadis. Caranya jadi seolah-olah ini kok hadis ini bertentangan dengan ucapan Aisyah, gitu kan ya? Bertentangan dengan Bu Aisyah, bukan bertentangan ya, ini kan pengetahuan Aisyah. Nabi sholatnya bareng Aisyah itu belum pernah lebih dari 11 rakaat. Tapi dengan yang lain nggak tahu gitu. Nah, ayat-ayat seperti tadi, seperti gerhana itu tujuannya itu untuk menakut-nakuti atau menakuti supaya manusia itu ingat, kepada Allah, supaya manusia itu ingat kepada Allah. Makanya ketika terjadi gerhana, kamu langsung sholat, terus doa, berzikir, mengingat Allah dan istighfar. Jadi supaya kita tahu kenapa sih? Makanya manusia itu harus paham apa sebenarnya itu yang diinginkan oleh Allah. Ketika terjadi gerhana, apa yang diinginkan oleh Allah? Yang diinginkan oleh Allah, kamu sholat. Terus doa, terus banyak istighfar. Ketika kamu diberi rezeki, apa yang diinginkan oleh Allah? Jadi hidup itu selalu harus tahu apa yang diinginkan oleh Allah. Ketika kita ditimpa musibah, apa yang diinginkan? Ujungnya kan diinginkan itu ya taat kepada Allah. Kan ya. Mengingat Allah, taat kepada Allah, berdoa. Bab doa fi di dalam khusufi waktu gerhana. Qala berbicara padanya Abu Musa dan Aisyah radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadasat telah menceritakan kepada kami Abu Walid. Qala berbicara hadasat telah menceritakan kepada kami Zaidah. Qala berbicara hadasat telah menceritakan kepada kami Ziyad ibnu Alaqah. Sami itu mendengar aku Mughirah ibn Su'bah yakulu berbicara dia. In kasafat terjadi gerhana as-samsu matahari yauma pada hari mata meninggal Ibrahim. Maka qala berbicara an-nasu manusia in kasafat terjadi gerhana li
karena mauti kematian Ibrahim. Maka kola berbicara Rasulullah SAW, inna sunya samsa wa dan komaro bulan ayatani ayat-ayat min dari ayatilah. La tidak yang kasifani mengalami gerhana atau terjadi gerhana likana mauti kematian adin salah seorang. Wa dan la tidak likana hayati kehidupan hiknya. Maka ida apabila ro'aitum melihat kalian huma pada dia berdua, maka ud'u berdoalah kalian Allah kepada Allah, sholatlah kalian hatta sehingga yasjal itu menghilang atau muncul itu menghilang itu gerhananya itu. Ini sering ya kalau Nabi sebenarnya kan kalau memang benar-benar bukti bahwa Nabi itu utusan Allah itu gitu. Kalau Nabi pembohong begitu ada terjadi, oh ya memang anak saya mati makanya gerhana gitu kan. Nah, iya. Dan ini tanpa sadar kita juga seperti itu gitu kan ya. Kadang sadar kadang kita oh bisa gitu ya karena ya saya itu. Nah, karena saya itu. Nih, karena Nabi enggak. Itu untuk sesuatu yang tidak ada kaitan ya. Tidak ada kaitan Nabi walaupun sebenarnya ingin menunjukkan kehebatan dia tapi Nabi enggak seperti itu. Nah, ini pelajaran juga berharga untuk kita. Jangan ketika kita itu dihubungkan dengan sesuatu yang baik kemudian ditudaitkan dengan kita ya nggak usah lah dinisbatkan ke situ. Bentuk tawaduk dia karena Allah aja. Allah. Nabi selalu sesuatu yang berkaitan langsung atau tidak langsung oleh Nabi itu dinisbatkan kepada Allah. Bab kauli ucapan al-imami imam fi di dalam khutbah al-kusufi kusuf. Amma ba'du adapun sesudahnya. Jadi ini secara tidak langsung Bukhari itu ingin menyampaikan bahwa di dalam sholat kusuf itu ada khutbah. Jadi untuk menjadi dalil bagi orang yang melaksanakan khutbah. Bahwa ada khutbah. Tapi kalau yang dia berpendapat, oh ini enggak khutbah, ini memang karena Nabi itu kan ngomong karena kaitannya dengan itu aja. Ada yang ngomongin meninggal tuh. Jadi gerhana kok pas anaknya meninggal. Nabi cuma mengingatkan itu. Nah kalau Bukhari mengatakan bahwa ini kan Nabi ngomongin ama ba'du. Ama ba'du itu kan adanya di khutbah. Dan kola berbicara Abu Usama hadasat dalam jarak kepada kami Hisam. Kola berbicara Akbarot telah mengabarkan kepadaku Fantimah bintul Mungdir. Dan dari Asma. Kola berbicara maka insorofa selesai Rasulullah SAW. Dan kot sungguh tajallat muncul ya. Tajallat. Yasjal itu muncul berarti atas tadi. Tajallat itu muncul as-samsu matahari. Maka khotbah berkhutbah dia, maka hamidah memuji dia Allah kepada Allah dengan mak yang dia ahlu pemilik huknya. Cuma berterus kola berbicara dia amma ba'du adapun sesudahnya. Amma adapun ba'du sesudahnya. Jadi itu perbedaan antara sholat kusuf dengan sholat istisqa. Ya, kalau sholat istisqa kan minta hujan. Jadi ketika hujannya udah datang ya berhenti sholatnya. Kalau sholat istisqa itu. Udah selesai hujannya ya berhenti sholatnya. Tapi kalau sholat kusuf tetap aja. Karena tujuannya memang kusuf itu terjadi untuk mengingatkan. Salam. Mengingatkan apa itu namanya? Kepada Allah itu. Supaya manusia itu ingat kepada Allah. Babun bab as-sholati sholat fi di dalam kusuf fi gerhana al-qamari bulan.
Nah, di sini bulan pakai kusuf ya, sama matahari. Yang gerhana matahari juga malah. Kadang bolak-balik. Makanya ulama itu membolehkan gitu. Pakai khosyafa atau kusuf. Hadasa telah menjalankan kepada kami Mahmud. Kola berbicara hadasa telah menjalankan kepada kami Syahid Ibnu Amir, an dari Syu'bah, an dari Yunus, an dari Hasan, an dari Abi Bakro radhiyallahu anhu. Kola berbicara dia in kasafat terjadi gerhana asam matahari ala pada adi masa Rasul Allah SAW. Pak maka sholat dia rokaat ini sholat 2 rakaat. Babnya itu bab sholat kusuf gerhana bulan, ya, gerhana bulan. Terus hadis berikutnya ya. Hadasa telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar. Kola berbicara dia. Hadasa telah menceritakan kepada kami Abdul Waris. Kola berbicara hadasa telah menceritakan kepada kami Yunus an dari Al Hasan Hasan an dari Abi Bakro. Kola berbicara dia khosafat terjadi gerhana asam matahari ala pada adi masa Rasul Allah Sallallahu alaihi wasallam, maka kharaja keluar dia ya juru menyelempangkan rida'a selendang huknya hatta sehingga inta berakhir atau berhenti dia ila sampai al masjid. Pak maka sabab berkumpul anasu manusia ila kepadanya Pak maka sholat dia bi pada mereka rakaat ini 2 rakaat Pak maka injalat muncul asam matahari Pak maka kola berbicara dia inna sunya samsa matahari wa dan al-qamaro bulan ayatani ayat-ayat min dari ayatilah wa dan inna sunya huma dia berdua la tidak yang kasifani yaksifani mengalami berdua gerhana li karena mauti kematian adin salah seorang wa dan ida apabila karena ternyata zaka itu Pak maka sholatlah kalian wa dan berdoalah kalian hatta sehingga yaksafa di yuksafa itu maksudnya gerhananya nggak ada lagi, menghilang. Mak yang bi pada kum kalian wa dan zaka itu anak sungguhnya ibna anak Nabi SAW mati yukolu disebutlah kepada hunya Ibrahim Pak maka kola berbicara annasu manusia tentang zakat itu. Ini babnya itu bab sholat gerhana bulan. Tapi kalau kita lihat hadisnya, di hadisnya itu kan semua gerhana matahari kan ya. Ya, jadi Bukhari itu secara tidak langsung ingin menyampaikan bahwa kan masalahnya di ucapan Nabi kan sesungguhnya gerhana matahari dan gerhana bulan itu terjadi bukan karena kematian atau kehidupan seseorang. Itu ayat-ayat Allah kan dua-duanya kan masalahnya kan ya. Tapi seakan-akan Bukhari itu menyimpulkan bahwa karena itu 2 ayat yang sama kan berarti kan perlakuannya sama. Ada sholat juga. Sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan. Walaupun di hadisnya itu yang gerhana bulan itu tidak ada. Nabi itu sholat. Sekarang pertanyaannya itu Nabi mengalami nggak gerhana bulan? Zaman Nabi. Zaman Nabi dia pasti ngalami gerhana bulan lah. Gerhana matahari kan rutin ya terjadi berapa tahun sekali sih gerhana matahari?
4 tahun sekali apa berapa? Nggak tahu ya. Sama sebenarnya. Hanya ulama makanya ulama mengatakan bahwa untuk gerhana bulan itu ulama mengatakan sholatnya itu nggak jamaah. Kalau mau jamaah boleh, tapi nggak jamaah juga, sholat juga nggak apa-apa. Untuk gerhana bulan nggak begitu disunahkan sama dengan apa itu nih sholat gerhana matahari. Gitu. Kan lebih serem mana gerhana matahari apa gerhana bulan kalau ngelihatnya. Iya matahari kan ya. Kalau bulan kan yang gelap juga mau. Nggak ada bulan ya udah ketutup awan aja kayak gerhana juga kan ya. Makanya kalau gerhana bulan tuh walaupun nggak ada sholatnya tapi ulama mengatakan sholatnya itu sendiri-sendiri dan nggak di masjid atau nggak di lapangan. Ya repot juga lah kalau umpamanya malam-malam orang mau sholat gerhana jamaah. Jamaah terus jamaahnya bukan di masjid lagi kan. Padahal perempuan suruh ikut. Nah, makanya untuk sholat gerhana yang bulan itu sendiri-sendiri. Kalau mau bareng ya boleh-boleh aja. Nggak salah. Karena memang di babnya Imam Bukhari bilangnya seperti itu. Babun bab rokaat ula yang pertama fi dalam khusuf fi sholat gerhana atwal lebih panjang. Ada saat dalam jangan kepada kami Mahmud kola berbicara ada saat dalam jangan kepada kami Sufyan an dari Yahya an dari Urwah an dari Aisyah radhiyallahu anha anna zuya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat dia pada mereka fi di dalam kusufi gerhana asamsi matahari arba'a 4 rokaatin rukuk di dalam sajadata ini 2 sujud al awalu yang pertama atwalu lebih panjang. Ini kan Nabi panjang. Kalau umpamanya kita sholatnya pendek boleh nggak? Boleh lah Ustaz. Ya, boleh. Kekuatan kita. Hah? Kekuatan kita. Kalau boleh itu berarti ngikuti sunnah nggak? Enggak Ustaz. Hah? Enggak, sedikit. Angel. Makanya hati-hati ketika ngomongin nggak ngikutin sunnah gitu kan. Kalau ngikutin sunnah kan ya panjang kan sunnahnya. Iya. Kalau pendek, sholatnya yang ngikutin sunnah. Hanya caranya, ya gitu. Caranya. Caranya nggak sama. Panjangnya. Kalau panjangnya kan seukuran surat Al-Baqarah gitu kan ya. Surat Al-Baqarah. Babu bab Al-Jahri mengeraskan dengan kiroati bacaan fi dalam kusuf, sholat kusuf. Ada saat dalam jangan kemani Muhammad ibnu Mirhan. Kola berbicara dia, ada saat telah menceritakan kepada kami Walid. Kola berbicara dia, Akbaro telah mengabarkan kepada kami Ibnu Namir Sami'a mendengar dia Ibnu Sihab kepada Ibnu Sihab an dari Urwah an dari Aisyah radhiyallahu anha jaharo mengeraskan Nabi SAW di dalam sholat al-khusufi dengan kiroati bacaan hiknya. Pak maka apabila Farogo selesai dia min dari kiroati bacaan hiknya kabaro bertakbir dia wa dan roka'a ruku dia wa dan apabila rofa'a bangkit dia min dari rokaat kola berbicara sami Allah liman hamidah Rabbana walakal ham sumatro yu'awidu mengulang dia al-kiro'ata bacaan fi di dalam al-solati solat al-kusufi kusuf arba'a 4 rokaat
ruku. Fi di dalam rakaat ini 2 rakaat. Wa dan arba'a 4 sajadatin sujud. Wa dan kola berbicara Al-Auza'i Au-Aza'i wa dan goiru selain huknya. Sami itu mendengar aku Az-Zuhri an dari Urwa an dari Aisyah radhiyallahu anha anna sungguhnya samsa matahari kosafat mengalami gerhana ala pada di masa Rasulullah SAW. Maka bahasa mengutus dia munadian yang memanggil bi kepada as-sholati sholat jami'atan berjamaah. Maka taqaddama maju dia, maka sholat dia arba'a 4 rakaatin ruku. Di dalam rakaat ini 2 rakaat. Wa dan arba'a 4 sajadatin sujud. Wa dan akhbaro terlambarkan kepadaku Abdurrahman ibnu Namar Sami'a mendengar dia Ibnu Syihab pada Ibnu Syihab misla sebangsa huknya. Qala berbicara Az-Zuhri Zuhri maka kul tu berbicara aku apa sona'a mengerjakan aku saudara ke engkau zalika itu Abdullah ibnu Zubair tidak sholat dia ilah kecuali rakaat ini 2 rakaat misla seperti as-subhi subuh. Tak kala sholat dia di al-Madinah di Madinah. Kala berbicara dia ajal tentu inna sungguhnya akhto salah atau menyelisih as-sunata sunnah. Taba'a mengikuti kepadanya Sufyan ibnu Husain wa dan Sulaiman ibnu Kasir an dari Zuhri di dalam syahri mengeraskan. Babnya itu mengeraskan bacaan ketika sholat khusyuk. Mereka kan kalau aslinya kan sholat kalau siang hari itu kecuali Jumat itu kan aslinya diam gitu ya. Tidak anu. Tapi dengan hadis ini ulama mengatakan bahwa Nabi itu baca sholat kalau di hadis ini jelas hadisnya itu mengeraskan. Tapi kalau yang di hadis lain itu dia tidak mengeraskan. Jadi pilihannya itu boleh. Mau mengeraskan atau tidak mau mengeraskan. Itu keduanya itu boleh di dalam sholat khusyuk. Kalau yang cara sholat hampir sama sih hadis-hadisnya. Kemudian terkait dengan Abdullah ibnu Zubair. Abdullah ibnu Zubair itu dikenal sebagai Al-Ubad ya. Salah satu ulama yang artinya ketika dia memutuskan sesuatu itu ya nggak perlu diperdebatkan lagi. Kan ulama waktu itu yang disebut ulama besar itu kan Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Zubair, kemudian Abdullah ibnu Amr. Ya itu ya Abdullah ibnu Amr. Terus Abdullah bin Abi Waqqas ya, anaknya Abdullah bin Amr. Nah kalau kita lihat di sini Abdullah ibn Zubair dia sholat subuh itu 2 rakaat. Ini juga yang menjadi dasar dari pendapat madhab Hanafi yang dia sholat itu sama dengan sholatnya sholat subuh. Otomatis karena dia berpendapat bahwa sholatnya itu cuma 2 rakaat tanpa khutbah, maka dia berarti sama dengan sholat 2 rakaat. Nah, ini oleh Said dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Anu itu salah gitu loh. Yang dilakukan oleh Zuhri, Imam Zuhri mengatakan bahwa apa yang dilakukan Abdullah bin Zubair itu salah. Imam Zuhri itu siapa itu? Imam Zuhri. Kalau Abdullah bin Zubair kan dia sahabat Nabi ya. Ulama besar loh itu. Ulama besar Abdullah bin Zubair. Dia pernah menjadi khalifah
Dia khalifah setelah Muawiyah dia. Setelah Muawiyah kan Abdullah ibnu Zubair itu kan berpendapat ya kalau setelah Muawiyah itu harusnya berhenti karena perjanjian antara Ali dan perjanjian antara Hasan dengan Muawiyah itu sekarang kamu khalifahnya gitu loh. Begitu dia berhenti khalifah kan artinya bebas ngangkat siapa aja. Makanya Abdullah bin Zubair itu diangkat jadi khalifah. Walaupun akhirnya setelah dia akan jadi khalifah itu Marwan ya nggak terima kan, kemudian dia memberontak, akhirnya dia bisa mengalahkan Abdullah bin Zubair. Tapi yang jelas ingin menunjukkan bahwa Abdullah bin Zubair itu pemimpin, terus dia ulama, terus dia yang hidupnya itu bareng Aisyah. Kan hidupnya itu masih kecil, kerjanya ngikut Aisyah. Dan dia salah seorang yang dia dijamin masuk surga. Karena ketika kecil itu dia pernah Abdullah ibn Zubair itu Nabi itu bekam. Nabi bekam, kemudian darahnya itu ditampung. Kemudian oleh Nabi disuruh, wahai Abdullah, dibuang. Darah ini dibuang. Buang kemana? Kata Abdullah. Buang di tempat yang orang nggak ngeliat. Nah, oleh Abdullah bin Zubair ini kan darah Nabi. Disuruh buang di tempat yang nggak lihat. Ya sudah, diminum sama dia. Ketika dia lagi setelah selesai minum, nah, dilihat Abu Hurairah. Loh kok anak minum darah? Mulutnya ada bekas minum darah. Tapi diam aja Abu Hurairah. Terus begitu Abu Hurairah masuk ke dalam, masuk lagi Ibnu Zubair itu. Udah dibuang belum? Udah. Apa yang dibuang Nabi? Tanya Abu Hurairah. Oh yang dibuang itu saya dari bekam, saya suruh buang darahnya. Oh enggak, itu diminum sama manusia ini. Kata Nabi, kamu tidak akan tersentuh api neraka kecuali hanya sekedar sumpah aja. Bahwa setiap orang itu harus melewati sirotol mustaqim itu. Ya kamu akan tetap lewati itu. Itu kan apinya neraka itu sebenarnya. Jadi harusnya kamu itu langsung surga. Tapi semua orang harus lewat itu. Sebenarnya itu jaminan bahwa dia masuk surga. Ya, ayah saya cerita tentang kehebatan Ibnu Zubair itu. Supaya kita tahu dia dikritik oleh Zuhri. Bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Jadi zaman dulu itu udah biasa gitu loh. Ketika orang itu ngeritik ulama besar atau apa, dia katakan itu salah, itu ya sesuatu yang wajar gitu loh. Ini kan pendapat dia kan ya. Zuhri itu kan mengkritik berdasarkan hadis-hadis. Tapi Abdullah bin Zubair itu ketika dia jadi khalifah, dia sholat itu cuma 2 rakaat. Sholat kusuf itu. Kalau kita tanya sekarang mana yang benar, ya ketika kita lihat hadisnya itu mutawatir banyak betul, kita memang bisa menyimpulkan bahwa sholat kusuf itu ya tadi yang dia ada dua rukuk ya, dua rukuk ya dalam dua rukuk dalam 1 rakaat ya, 2 rukuk dalam 1 rakaat, 2 rukuk dalam 1 rakaat itu pokoknya 2. Nah, kalau umpamanya sekarang kan orang dikritik menyalahkan, emang kamu lebih pintar dari Abdullah bin Zubair kan nggak gitu. Jadi bisa salah. Ini selesai bab kusuf. Yuk lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ababul bawah ya. Kitabul Sujudil Quran. Kalau di saya itu Ababul Quran wasunnatu. Babu bab ma yang ja'a datang fi di dalam sujud Al-Qur'ani Al-Qur'an wa dan
sunnah haknya. Sunnati ya, sunnati. Kalau di sini sunnati, sunnati ya, sunnati. Ada saat telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Basar. Kala berbicara dia. Ada saat telah menceritakan kepada kami Gundar. Kala berbicara dia. Ada saat telah menceritakan kepada kami Su'bah. Dari Abu Isa Kala berbicara dia. Sami itu mendengar aku Al-Aswad kepada Aswad. Dari Abdillah radhiyallahu anhu. Kala berbicara Qura'a membaca Nabi Sulaiman An-Najm surat An-Najm di Makkah di Mekah. Pak maka sajadah sujud fi pada haknya. Wa dan sajadah sujud man yang ma'a beserta huknya. Ghairos lain sayhin syekh akhoda mengambil dia kafan segenggam min dari haso tanah atau turabin debu. Pak maka roba mengangkat dia kepadanya ilah kepada jabhati al-Qaili. Tidak. Ya jidat ya kening ya, jidat keningnya. Jabhati keningnya. Wa dan kola berbicara dia yakfi cukup nih kepadaku hada ini. Pak maka roa itu melihat aku padanya ba'da setelah zalika itu kutila terbunuh kafiron kafir. Ini kitabnya itu kitab tentang sujud tilawah ya, sujud tilawah ketika dibacakan. Jadi dalam sunnah itu kita itu ketika dibaca surat-surat namanya surat-surat sajdah, kita disunahkan untuk sujud. Kalau di adanya disebutnya nih Bukhari itu menyebutnya itu sujud Al-Quran ketika Al-Quran itu dibaca. Nah ulama berbeda pendapat tentang siapa yang harus sujud. Kalau Imam Hanafi itu menganggap hukumnya itu sujud tilawah itu wajib hukumnya. Wajib. Dan dia disamakan dengan sholat. Makanya ketika dia mendengar dan wajibnya itu bagi orang yang qori yang membaca. Kemudian sami orang yang mendengar dan ada yang mustami. Mustami itu ada orang yang dengar tapi nggak sengaja gitu loh. Kalau sami itu memang dengerin gitu loh. Kalau umpamanya nih kayak gini. Ini kalian tuh namanya sami, orang yang mendengar. Tiba-tiba ada orang lewat, dia mustami itu sama. Itu wajib hukumnya. Nah, cuman yang wajibnya menurut Imam Madhab Hanafi itu ada wajib itu wajib. Wajib itu beda dengan fardu. Beda antara wajib hukumnya dengan fardu. Kalau wajib itu dilakukan tapi teknisnya itu yang penting bukannya harus dilakukan dong. Misalnya nih sekarang baca terus nanti kamu mau sujudnya nggak apa-apa, tapi yang penting dilakukan karena kamu udah kena kewajiban. Tapi kalau fardu itu udah ada aturan-aturan kapan kamu melakukannya, teknis melakukannya seperti apa itu fardu. Itu di mazhab Hanafi itu ada wajib, ada fardu. Dia berpendapat bahwa itu sujud tilawah itu wajib hukumnya. Tapi kalau ulama yang lain itu mengatakan bahwa hukumnya itu tidak wajib. Hukumnya itu sunnah ketika dibacakan surat sajdah. Nah surat sajdah itu ada perbedaan juga. Ada yang mengatakan jumlahnya 10. Ada juga yang mengatakan jumlahnya 14. Nah kalau kayak seperti Imam Syafi'i dia menganggap 14. Tapi kalau ulama yang lain tuh ada yang menganggap ya jumlahnya cuma 10. Dia tidak menghitung surat-surat setelah mulfasol ya. Mulfasol itu kan ada yang wasjud waktarib itu apa itu? Yang di ya Iqra ya, Iqra.
Kemudian surat An-Insyikok ya. An-Insyikok itu kan ada juga kan ya. Terus ada lagi ya pokoknya dia yang surat Mufassal itu yang juz 29 sama 30 itu dianggap bukan sujud tilawah, tapi banyak yang menganggap itu sebagai, ada yang mengatakan bahwa itu adalah sujud tilawah. Kemudian ada yang di surat Shad itu ada juga yang menganggap itu bukan sujud tilawah. Tapi ada juga yang menganggap itu sebagai sujud tilawah. Beda-beda pendapat ulama. Yang jelas 14 itu. Jadi kalau ada orang berbeda di situ ya nggak apa-apa. Tapi kalau umpamanya ada orang yang dia baca kemudian dia menganggap bahwa itu sebenarnya bukan sajadah tapi dianggap sajadah, ya itu yang salah misalnya kan. Baik kalau rabbuka lil malaikati usjudu li Adam gitu kan ya. Itu kan perintah sujud kepada Nabi Adam. Termasuk juga di surat Shad. Di surat Shad itu dia cerita tentang itu wal malaikati yasjudun gitu. Dan para malaikat itu bersujud. Ini yang satu perintah, yang satu cerita. Cerita. Tapi intinya ini adalah surat. Ketika kita itu membaca surat sajadah atau membacakan surat sajadah, mendengarnya kita sunnahnya itu kita sujud. Dan sujudnya itu nanti beda-beda. Ada yang menganggap harus suci. Walaupun nanti hadisnya itu menunjukkan nggak harus suci. Kemudian apa yang dibaca ya dibaca karena di hadis ini tidak dijelaskan apa yang dibaca. Di hadis yang di Sahih Bukhari ini nggak jelaskan yang dibaca itu apa. Ada riwayat dari sahabatnya yang dia membaca, dia mimpi ya, dia sujud, kemudian dia mimpi dia sujud, kemudian pohon ngikut dia sujud. Kemudian dia membaca Allahumma uktubli ajro. Ya Allah, tulislah pahala saya. Catatlah ini sebagai pahala saya, warifani wizro, dan angkatlah dosa itu dari saya. Tapi itu hadis doib. Walaupun sebagian ulama dia mengamalkan. Tapi kalau umpamanya kita mau membaca yang lain, ya misalnya mau membaca subhanallah atau apa, atau sajadu wajhi, itu boleh. Nggak apa-apa. Itu di sujud tilawah. Nah, salah satu surat yang dia ada sujud tilawah itu ada di surat Nun ya. An-Najmi idza hawa. Di surat An-Najm itu ada ayat sajadah. Nah, surat An-Najm ini itu pernah dibaca, ini termasuk surat-surat Makkiyah. Dan di dalam hadis itu ceritakan bahwa ketika turun Nabi itu membacakan surat An-Najm ini, orang Islam itu yang semua makhluk yang mendengarkan itu sujud semua manusia yang mendengarkan. Termasuk juga orang Quraisy itu juga sujud. Ini yang juga menjadi pertanyaan ulama, kenapa dia sujud? Benar enggak? Kan orang kafir itu kan nggak pernah sujud. Ada yang menganggap bahwa itu salah satu mukjizat Nabi, atau ada juga yang menganggap bahwa karena di dalam surat sajadah itu disebutkan Lata wal Uzza. Afaro'aitumul Lata wal Uzza wa manata salisatal ukro. Jadi karena sebut Tuhannya itu disebutkan di situ, yang mereka oleh setan itu suaranya itu seakan-akan memuliakan, bukan suara surat sajadah, tapi kalau kata ulama itu tilka maghorimatil ya, maghorimatil ula, itu sesembahan yang pertama. Itu yang membuat akhirnya orang itu berpendapat bahwa orang kafir itu sujud itu karena itu gitu. Kalau Nabi Muhammad itu sujud karena Allah, tapi kalau orang kafir waktu itu sujud karena disebutkannya Lata Uzza dan Manata. Nah,
Dari semua orang yang mendengarkan surat sajadah ini ketika Nabi itu dicegat, itu ada satu orang kakek-kakek yang dia tidak sujud, tapi dia mengambil tanah ditempelkan di jidatnya, dianggap itu sesuatu yang cukup. Kakek-kakek itu kalau menurut ulama itu ada Umayyah bin Khalaf yang ujungnya dia itu akhirnya terbunuh di perang Badar. Perang Badar. Jadi perawinya di sini Abu Ishaq itu melihat dia itu terbunuh jadi orang kafir. Kemudian yang lain-lain itu apakah karena rahmat Allah, semua yang sujud pada waktu itu ya akhirnya masuk Islam. Semua yang sujud waktu itu. Tapi intinya, inti dari hadis ini menunjukkan bahwa surat sajadah itu salah satunya itu ada surat di surat An-Najm, tempat sujud. Babu bab sajadatis sajadah tangzil. Tangzilu, tangzil itu nama surat ya. Alif Lam Mim Tanzil sajadah. Karena ada surat sajadah, kemudian ada surat fusilat. Ini kan maksudnya kan tangzil sajadah itu maksudnya surat fusilat. Itu membedakan antara surat fusilat dengan surat sajadah. Karena ada sajadah itu kan yang dia harus sujud itu kan ya. Yang sebelum junubumanil madodi yad'unar rabbahum. Apa dia? Kharru sujada wasabahu bihamdi rabbihim wa hum yastaghfirun. Itu yang di surat sajadah. Nah ini sujud yang di sini adalah alif lam mim tangzil ya, yang tangzil sajadah itu maksudnya. Jadi supaya membedakan antara surat fusilat dengan surat as-sajdah. Ada satu yang Muhammad ibnu Yusuf, ada satu yang Sufyan dari Said ibnu Ibrahim, Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu an. Kala berbicara dia, karena ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam yakro membaca dia fi di dalam Jum'ati sholat Jumat, fi di dalam sholati sholat al-fajr fajar, alif lam mim tangzilu sajadah. Wa dan hal ataka ala hal ata ala insani. Surat al-insan ya. Ya Nabi itu membaca alif lam mim tangzilu itu maksudnya ini ayat sajadah ya. Alif lam mim tangzilu ya, yang ayat sajadahnya ini membedakan dengan yang fusilat. Nah, ketika Nabi membaca itu kan pasti orang itu akan sujud kan ya. Nabi pasti sujud kalau dia baca. Walaupun itu sunnah, Nabi sujud. Nah, gimana aturannya ketika kita itu sholat imaman? Kan hukumnya itu sunnah ya, hukumnya itu sunnah. Jadi menurut ulama gini, kalau umpamanya walaupun dia hukumnya sunnah, tapi kalau imam itu sujud, ya dia harus sujud makmumnya. Tapi kalau umpamanya makmum imamnya nggak sujud, nggak boleh dia sujud. Itu membatalkan. Misalnya imamnya nih baca ya gitu ya. Surat sajadah gitu ya. Surat sajadah. Kharru sujada wasabi bambirobim bahum yastakfirun. Ternyata imamnya nggak sujud. Terus makmumnya ngerti bahwa itu surat sajadah. Terus dia sujud sendiri, itu nggak boleh yang seperti itu. Itu membatalkan sholat. Membatalkan sholat dia. Untuk makmumnya sendiri. Nggak boleh makmum. Makmum itu harus ikut imam. Walaupun dia baca surat sajadah, dia nggak sujud, imamnya nggak sujud, dia harus ngikut nggak sujud. Atau ketika dia sholat sendiri, misalnya kan sholat duhur gitu ya, sholat duhur kan imam kan nggak jahar ya. Terus dia baca surat sajadah, dia sujud sendiri nggak boleh. Dia pokoknya ngikut imam. Kalau imamnya sujud, dia ikut sujud. Kalau imamnya nggak sujud, dia nggak sujud.
Aturannya seperti itu. Nah, hanya ulama berbeda pendapat tentang orang yang apakah orang yang mendengarkan, yang mendengar nggak sengaja itu wajib sujud nggak? Nah, ada ulama yang kayak Imam Hambali ya, dia berpendapat bahwa orang yang sekedar yang wajib sujud itu adalah orang-orang yang memang niat mendengarkan sama orang yang baca. Jadi kayak misalnya saya baca surat sajadah gitu ya. Saya harus sujud. Yang dengerin sujud. Tapi kalau ada orang lewat, itu namanya mustami, nggak sengaja nggak sujud. Nggak apa-apa. Jadi memang hukumnya itu beda-beda. Nah, kemudian ada lagi juga seperti yang Imam Hanafi itu yang berpendapat bahwa itu wajib, bahwa sujud itu wajib. Kalau dia dibacain itu di ujung. Kalau itu suratnya itu dibaca di ujung gitu, di wasjud waqtarib gitu kan ya. Baca kan ya. Kan sujud. Nah, di Imam Hanafi itu nggak nganggap bahwa itu harus dia sujud itu. Dia nggak perlu sujud nggak apa-apa. Kan nanti mau sujud, memang mau sujud. Kan kita rukuk kan ya. Rukuk setelah itu nanti kan ujungnya sujud juga kan. Jadi kalau kalau dia di sholat, dia nggak wajib. Apa nggak harus sujud. Yang penting pokoknya ada sujudnya ketika baca itu. Hanya sujudnya itu nggak mesti saat itu. Tapi kalau umpamanya dia sujud, dia dengerin bacaan, iya ada bacaan dia sujud. Tapi kalau sholat toh nanti akan sujud juga. Apalagi kalau sujudnya di terakhir. Terutama yang di terakhir, dia nggak perlu sujud sampai detilnya. Kalau dia kayak tangzilul ini ya alif lam mim, tangzilul sajadah itu kan posisi di tengah. Posisi di tengah dia sujud. Tapi kalau kayak al-insikok itu atau al-iqra ya yang wasjud wa tarif itu apa ikra? Ya yang seperti itu nggak perlu sujud karena dia mau menuju sujud. Dia detil. Ulama mikirin sampai ke situ. Intinya kalau makmum ngikutin imam. Karena imam itu kan yang menjamin. Cuman menjaminnya itu kayak mana? Kalau imam itu menjamin. Bahasa al-imamu domin itu menjamin apa? Semua yang dilakukan makmum itu tanggung jawab imam itu enggak? Menjamin itu ya, makanya menjamin. Imam itu menjamin itu maksud gini. Ketika kita itu sholat, terus kita jumpain imam itu lagi ruku, kita udah dapat rakaat kan ya? Satu rakaat kan nggak perlu baca al-fatihah, nggak perlu. Itu nggak perlu lagi, kamu udah dijamin sama imam gitu loh. Bukan berarti kamu ketemu imam pecicilan maklum, malas saya punya makmum nggak genah semua, nanti saya nanggung dosa mereka. Bukan itu maksudnya. Kan orang salah ini tanggung jawab imam atau apa, bukan itu maksudnya. Nanti kalau nganu mele lah. Oh makmumnya nggak khusuk semua, tanggung jawab imam. Nah, ya nggak gitu. Maksudnya menjamin itu tadi. Apa yang sudah dilakukan oleh imam itu udah sama dengan makmum. Terus ketika apa itu namanya imam itu batal, makmumnya nggak batal. Makmumnya nggak batal. Tapi ketika makmum batal gitu ya, makmum batal, dia batal ya, makmumnya batal dia harus ngurang dari awal kan ya. Tapi kalau imamnya batal, makmum itu tidak perlu ngurang dari awal. Itu maksudnya dia menjamin. Ada yang mau ditanyakan nggak? Udah kita lanjut lagi nanti. Kalau sholat kusuk itu berarti 1 rakaat 2 rukuk. Ya, 1 rakaat sholat ini kan ya sholat baca kemudian ruku bangun lagi. Ya.
bangun lagi terus baca surat. Cuman ulama berbeda pendapat apakah dia perlu ngulang Al-Fatihah lagi. Apa cukup baca surat? Itu ada pendapat beda-beda. Karena di hadisnya itu tidak dijelaskan. Bisa dua-duanya, mau baca surat Al-Fatihah lagi, kemudian ditambah surat, atau surat lagi. Kemudian ruku, setelah ruku bangun dari ruku. Habis itu sujud normal kalau ingin sujud 2 kali kan bangun. Cuman dia bedanya itu rukunya itu 2 kali. Rukunya itu 2 kali dan lama. Namanya. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan, mari kita berdoa ya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbuna la anta walaktana wa nahnu ibaduka dhaif wa nahnu ala ahdika wa wadika mastato. Na'udzubika min syarri ma sona. Nabu'ulaka bi ni'matika alaina wa nabu'ulaka bi dzunubina. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana kunana minal khasirin. Rabbana inna ala dzikrika wa syukrika wa husnu ibadati. Rabbana fir lana wali walidaina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana na'udzubika min syarri nafsi was syaitani was syirki wal kufri wa nifaq wa sul ahlak fi ahli wal mal. Rabbana na'udzubika min adzabil jahannam wa adzabil qabr. Rabbana inna nas'aluka khairu hadil yawm wa khairu ma ba'dah wa na'udzubika min syarri hadil wa syarri ma ba'dah. Rabbana inna nas'aluka khairu qada fid dunya wal akhirah wa na'udzubika min syarri qada fid dunya wal akhirah. Rabbana inna nas'aluka al-jannah wa ma qaraba ilayha min qawlin wa amal wa na'udzubika min narika wa ma qaraba ilayha min qawlin wa amal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Allah. Yuk semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.